suka, aku suka, kamu suka. Nama Anies dan Ahok kembali panaskan suhu politik di Jakarta. Kedua kubu pendukung para mantan gubernur DKI Jakarta tersebut sepakat memberikan suara mereka kepada pasangan calon gubernur nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Hal itu diungkapkan oleh Koordinator Presidium Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, Laude Bashir. Ia mengatakan bahwa dukungan ini karena kesamaan visi misi dengan paslon nomor urut 3 tersebut. Menanggapi hal ini, Pramono Anung mengatakan dirinya bersyukur atas sikap kedua poros pendukung tersebut. Ia juga menyebutkan jika dukungan ini menjadi energi bagi cagup nomor urut 3 tersebut. Lalu bagaimana peta politik Pilkada Jakarta setelah muncul dukungan Ahokers dan anak abah? Temukan jawabannya dalam editorial review. Beralih ke Jawa Timur, Detik Sore akan bergabung dengan jurnalis Detik Jatim untuk membaca peta politik di sana. Diketahui gelaran debat pamungkas yang mempertemukan cagup-cawagup Jawa Timur akan berlangsung hari ini. Tema akselerasi pembangunan infrastruktur, interkoneksitas, kewilayahan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup jadi pembahasan debat kali ini. Siapa pasangan yang diuntungkan? Bagaimana persiapan ketiga Serikandi jelang pertempuran ini? Ikuti laporan jurnalis Detik Jatim dalam Indonesia Detik ini. Tidak bisa dipungkiri, konser musik sudah semakin banyak muncul usai pandemi. Masyarakat tidak terkecuali Gen Z pun menggunakannya sebagai sarana untuk menghibur diri. Benarkah konser sudah bertransformasi menjadi kebutuhan primer? Ikuti diskusinya dalam Sunset Talk jelang matahari terbenam nanti. Setelah ini, mari kita simak pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG sore ini. Lalu mari kita sambut host kita, Afi Farhan dan Eiza Mbakfira. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Hai, welcome back Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Apa kabar Eiza hari ini? Seru. Seru banget ya? Iya, aku hari ini seru mengawali hari Seninnya dengan semangat. Apa kabar juga Detikers hari ini? Semoga semangat kayak Eiza juga. How was ya your weekend? Hari Senin tuh kan harusnya semangat karena habis ketemu sama weekend, mungkin kegiatannya banyak selama weekend. Habis ngapain? Habis ketemu sama siapa? Ya weekend tetap kerja kayak biasa. Sabtu masuk, Minggu libur, istirahat, Senin kerja lagi gitu. Apalagi memang juga dengan agenda akhir tahun ya, pasti weekendnya tuh penuh gitu jadwalnya. Tapi bisa jadi nabung dulu kalau biar ntar berfoya-foya pas tahun baruan kan. Wow, benar-benar. Berarti kalau gitu Eiza, resolusi lu buat 2028 apa nih? Jauh banget. Kayak gue baru bilang kayak 2024 juga masih sebulan setengah lagi sih. 4 tahun lagi. Ya, tapi kayak ngomongin 4 tahun lagi kayak takut. Terlalu jauh lah ya. Terlalu jauh. Aku soalnya bukan tipe yang suka bikin plan panjang gitu atau jauh. Aku tuh sukanya bikin small plan, small goals gitu. Oh, dikit-dikit lama-lama menjadi bukti ya kan? Typo ya? Oh iya bukti. Salah. Dikit-dikit lama-lama kok sakit. Wow, ini kan aku lagi. Iya, Eiza Detikers lagi kurang apa? Gak enak tenggorokan. Badinya not delicious gitu kan, kurang enak badan. Jadi aku butuh hiburan. Oke, kalau begitu. Butuh kesegaran, butuh secercah cahaya untuk bisa membuat minggu ini jadi lebih berwarna lagi. Tapi minggu ini mungkin berwarna kalau misalnya timnas kita menang lawan Arab Saudi, Eiza. Benar banget. Walaupun kita harus sedikit throwback dulu ke kejadian di Jumat hari Jumat kemarin ya, yang membuat si Sabtu kamu tuh dar. Iya, mungkin tidurnya kurang nyenyak Detikers. Karena kan memang hari Jumat kita timnas ya sebenarnya ini sesuai ekspektasi gue sih. Kita dikalahkan oleh Jepang 4-0. Kok ekspektasi? Ya karena prediksi. Enggak, orang berekspektasi bisa menang. Tapi gue berekspektasi kita pasti kalah kok. Seri aja itu udah bagus. Itu bisa diputar lagi coba rekamannya kemarin. Wow. Nah itu dia. Karena memang juga Semi Cenayang ya. Untuk urusan perbolaan udah bisa kayak. Iya enggak gitu. Maksudnya Jepang ini negara di Asia dengan ranking FIFA tertinggi ya kan. Iya sih. Permainnya mereka di Eropa semua. Jadi ya gue ya kayaknya kalah sih.
Betul. Kansnya tipis banget Iya, gitu. Jadi sebetulnya pada saat di final atau bukan final ya, di detik-detik terakhir tuh aku langsung kayak udah cukup. Udah segini aja udah. Udah. Terus Jangan kita ya main deh ya. Jangan ya deh ya. Jangan main lagi udah. Udah. Stop Doraemon. Tapi kalau ngomongin sebenarnya sih kita sebenarnya masih punya peluang, Iza. Oke. Karena kita besok kan lawan Arab Saudi kan. Nah. Tapi sebelum lawan Arab Saudi enaknya kalau ngomongin bola ya sambil ngemil kusuka. Ini dia nih kesukaan aku juga. Walaupun sebetulnya kalau bola tuh kesekian ya. Yang penting cemilannya dulu. Karena ya kan? kusuka itu aku suka. Kamu suka. Hihi, kita sambil nyemil sore dulu. Detikers biar gak ngantuk. Biar juga sore hari ini obrolannya juga makin seru gitu. Enak lagi. Aku yang rasa balado, kamu rasa apa? Original. Ini aku ada sensasi pedas-pedasnya Tapi dikit. kalau original gue sukanya singkongnya kerasa. I see. Ini renyah banget. Dan sebetulnya juga rasa asinnya tuh pas ya. Pedas banget gak itu? Kalau banget sih enggak ya. Tapi ada sensasi rasanya. pedasnya. Nah. Jadi gak fokus ya. Ya, jadi kita akan ngabisin dulu. Ini kurang lebih sekitar setengah jam. Ada 3 bungkus lagi. Kalau gitu sampai Bentar, sunset ambil top. di sini. Jadi kita nih besok lawan Arab Saudi Ya, ya, Za. Hari Selasa jam 7 malam juga di GBK. Hmm. Di posisi klasemen kita ini lagi di posisi buncit Timnas Indonesia. 3 poin dari 5 laga ya kan. Yeah. Jepang pertama 13, terus Australia, Arab dan China sama-sama 6 poin. Di atas kita ada Bahrain 5 poin. Nah, besok itu kalau misalnya kita lawan Arab Saudi kita menang, at least kita bisa naik ke peringkat kelima atau keempat. Karena tergantung juga nih, karena lain sisi Jepang itu lawan Cina, Ya. terus Bahrain itu lawan Australia. Jadi skemanya itu kalau misalnya kemarin gue hitung-hitung, paling bener itu Jepang menang lawan China, terus Australia ngalahin Bahrain. Jadi itu walaupun poin Australia jadi 9, seenggaknya kita bisa ngelewatin Bahrain sama China karena selisih poin kita Detikers. Kita nih minus 5 produktivitas golnya. Sama kayak Bahrain dan lebih baik daripada China minus 8. Dan ini kan masih 5 pertandingan lagi, Za. Betul. Aku tuh jadinya sebenarnya yang aku ingin tanyain dari awal tuh adalah ketika kita udah kalah sama Jepang kemarin dengan perolehan poin yang lumayan jauh lah ya gapnya 4-0 juga. Kita masih punya kesempatan gak sih untuk masuk ke Pyeongchang? Dun. Kalau itu tadi apa? Masih bisa. Bener banget kan juga enak banget lagi. Iya, kita tunggu dulu Detikers. Ini Saking bersemangatnya ya. Saking bersemangatnya ya. Enggak, karena begini, Za. Karena untuk Detikers ingat juga di ronde ketiga ini, tim yang finish di peringkat pertama dan kedua setiap grup dari grup ABC itu bakal langsung otomatis ke Piala Dunia 2026. Tim yang finish di peringkat 3 dan 4 itu bakal diadu lagi ke ronde keempat. Jadi ada 6 tim yang udah lolos dan 6 tim yang bakal maju ke ronde keempat. Nah, di ronde keempat ini bakal dibagi 2 grup A dan grup B, masing-masing 3 tim. Mereka ngadu lagi di situ tuh ya kan? Iya. Adu gasing. Adu gasing. Jadi beda cabur dong. Ngadu cupang ya. Beda mereka diadu lagi di sana. Nanti tim yang finish di peringkat pertama bakal ke Piala Dunia, tim yang finish di peringkat kedua bakal maju ke ronde kelima. Dan itu nanti di ronde kelima itu diaduin lagi. Ya. Terus nanti buat dapet tiket ke playoff Inter Confederation. Yang akan dilaksanakan di kapan? Masih lama lagi, masih lama banget itu masih November 2025. Wow. Jadi kan ini kita lawan Arab Saudi besok nih. Iya. Habis lawan Arab Saudi libur dulu tuh. Break dulu. Break Nggak ada dulu pertandingan ya kan sampai Maret. Dan baru deh Maret kita akan ketemu sama Jepang lagi. Iya, kita salah ketemu satunya. Jepang dan ketemu Bahrain juga itu kan. Iya, Gitu di Detikers. negara berarti ketemu Jepang di Jepang, ketemu Bahrain di sini. Di sini. Jadi itu Ya, kita sisa 5 laga tuh setelah Arab Saudi besok ya, ketemu Australia itu di tandang, Ya. habis itu ketemu Bahrain sama China di kandang, terus terakhir ketemu Bang Jepang di tandang. Masih long way masih to ada iya, go. masih jadi memang dan PSSI pun targetnya finish peringkat 4 lah. Iya. Karena itu biar bisa ronde keempat gitu. Betul. Tapi sebetulnya dengan it's great to know that kita masih punya harapan untuk bisa masuk ke Piala Dunia juga, walaupun memang jadinya pertandingan ke depan tuh jadi kunci gitu. Setiap pertandingannya tuh jadi kunci ya kan, karena kan kita belum pernah Setiap menang poin juga. berharga. Karena poin mimpi adalah berharga. kunci untuk kita menaklukkan dunia. Mimpi adalah kunci. Jadi kita kalau kenapa tetet ya. Kucing tuh mosing. Iya, mimpi, dunang. Gitu. Apa tadi Bapak?
Ya, tapi yang sebenarnya yang seru juga adalah karena aku sempat melalui area GBK juga di hari Jumat kemarin. Antusiasme masyarakat Indonesia tuh seru banget ya. Dan termasuk juga ketika melihat kalau misalnya ada pertandingan-pertandingan kayak gini nih melawan yang timnas gitu, melibatkan timnas, artinya juga kan semua orang berani untuk mengeluarkan gocek untuk nonton tim kesayangannya. Dimulai dari 240.000 sampai 1,5 juta ya tiketnya ya. Dan menurut aku ini sebenarnya angka yang dibilang mahal banget enggak, tapi dibilang murah. mahal Ya, ya, memang emang mahal. Apa sih? Enggak. Enggak ya? Salah lagi. Ya kalau yang 240.000 ya Iya, oke masih lah. terjangkau, gitu. terjangkau. Terjangkau lah. Tapi ada juga yang mahal-mahalnya juga, yang artinya juga sebetulnya kayaknya ekonomi kita lagi baik-baik aja. Orang-orang tetap beli jersey, orang-orang tetap nonton bola di lapangan, beli tiketnya. Orang-orang tetap ya hidup seperti biasa. Padahal tahun depan PPN 12%. Itu dia. Dan apalagi hari ini IHSG masih merah loh. Wah, gua suka banget nih. Ya. Iya kan? Spektakuler loh. Iya, ini IHSG lagi merah banget Tikers gitu kan. Jadi karena ini dari pagi sih, dari pagi itu kalau gua lihat. Sebentar, kita buka contekannya dulu ya. Boleh. Pagi itu ini aja masih bentar lagi jam 4 ya, masih 15 menit lagi lah. Udah kita ngabisin ini dulu ya di Tikers ya, masih ada 3 lagi. Ntar sambil nunggu IHSG tutup ya kan. Iya. Tapi sebenarnya yang menurutku juga agak bikin deg-degan walaupun sebetulnya belum sepenuhnya disahkan, yaitu adalah PPN yang akan naik menjadi 12%. Langsung geluduk. PPN dodar. Langsung geluduk tadi di Tikers di studio ya kan. Terus. Kayaknya juga tidak direstui oleh Zeus ya. Semesta tidak menerima. Hercules. Bapaknya nggak sih? Hercules sama Zeus tuh bapak anak nggak sih? Nggak tahu. Ya? Satu karang taruna tapi gue lupa. Pokoknya di langit sana lah ya. Iya. Enggak di langit dong. Hercules kan di Yunani. Zeus bukannya dewa petir? Iya sih. Thor. Dewa Palu. Emang iya? Coba emang Zeus dewa petir Tikers ya? Iya, setahu aku. Petir sih. Oh, Zeus petir. Dewa petir. Berarti dia sama Gundala masih ada hubungan. Nah, beda negara aja. Raiden. Oh, yang beda negara aja. Jadi kayak beda zona waktu. Tapi sama-sama ngendaliin petir kok. Berarti di sana waktu Indonesia petir, di sini waktu apa berarti? Putar. Oh iya. Susah ya. Gak usah diputer beneran. Gasing. Ya, ini gimana, kita sudah berputar-putar nih jadinya. Iya. Lanjut 12%. Aduh, padahal berita SD banget itu Tikers. Ya kan, ini sebenarnya berita yang nggak tahu ya, apakah ada yang sebetulnya menyambut dengan gembira berita satu ini, di mana sebetulnya PPN atau pajak pertambahan nilai ini direncanakan naik 1% dari 11% menjadi 12% dan akan dimulai di tanggal 1 Januari 2025 mendatang ya. Jadi ini udah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP gitu. Jadi sebetulnya Ibu Sri Mulyani juga menyebut penerapan PPN 12% ini udah melalui pembahasan yang panjang dengan DPR RI juga. Jadi semua indikator sudah dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan dan salah satunya adalah terkait kesehatan, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN gitu. Jadi harus dijaga kesehatannya si APBN ini. Kemudian APBN juga harus berfungsi dan mampu merespons seperti saat episode global financial crisis, waktu terjadinya pandemi, makanya harus diperkuat dengan adanya penambahan angka gitu, ada penambahan persentase lah gitu dari kita si pembayar pajak. Ditekenin lagi. Ya loh. Iya emang kita bener kalau masyarakat. Bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa ngana? Jadi nanya. Iya, tapi berarti kan artinya kalau naik 1% tuh ya waktu kemarin kita sempat pas Iza lagi izin kan sempat Basyirul di sini ngomong kalau misalnya 1% tuh bakal berasa loh, kayak misalnya 100.000 berarti 1%-nya nanti jadi 110.000. Itu baru skema kecil ya. Belum skema yang gede banget. Waduh, kaget Ya, sampai kan? out frame loh. Aku nggak nyangka loh itu akan keluar. Pegel lagi. Aduh, itu itu harus sporty ya. Iya, dan itu belum lagi maksudnya kan ya artinya sekarang juga daya beli masyarakat tuh belum bagus-bagus banget menurut gue. Betul. Kan banyak tuh isu-isu kayak misalnya developer rumah-rumahnya belum laku. Iya, itu yang mau aku bahas juga. Karena itu ya maksudnya salah mereka juga sih jual rumah setan kan, rumah hantu kan. Maksudnya nggak mungkin laku begitu kan. Developer mana yang jual rumah hantu? Gak ada, rumah Barbie. Kecil dong. Enggak segini dong. Barbie ada yang gede rumahnya. Gede, segini. Tapi kan maksudnya kita gak bisa masuk juga ke rumah Barbie. Kalau segini Polly Pocket tau gak? Pokemon. Bukan, Polly Pocket lebih kecil lagi. Jadi orangnya tuh segede gini.
Lego. Enggak, lebih kecil lagi. Jadi Atom, dia Ant-Man. kayaknya segede Ant-Man deh. Dia tuh mereknya tuh sama kayak Barbie kan sebenarnya merek juga lah ya. Jadi dia tuh namanya Polly Pocket. Nah, habis gitu dia itu rumahnya itu bentuknya tuh misalnya tas gitu. Habis gitu dibuka jadi ada rumah, ada tingkat-tingkatnya gitu. Lucu deh. Aku tuh pengen punya tapi kan dulu aku belum mampu ya. Sekarang udah malu kalau beli itu. Ini mainan anak zaman 90-an, Za, bukan? 2000-an lah ya. Karena kan gua enggak 90-an juga. Nih. Oh, kayak gitu tuh, kasih The Tickers tuh. Gimana ya The Tickers? Tuh, Nah, ini dia. zaman dulu deh kalau nggak salah ya. Zaman dulu dan hanya teman-temanku yang kaya yang bisa memiliki ini tuh. Oh. Jadi dia tuh nanti ditutup gitu jadi kayak tas-tasan gitu. Tahu kan pas dibuka tuh Iya. ada rumah, lantai berapa, ada kamar mandi, ada Itu ada gornya tuh. gelangan olahraga ya. Ada yang volley nih. Gitu. Ada yang lagi sirnas nih. Oh, begitu. Ya Lu tadi. jadi ngomongin itu sih, rumah Polly Pocket aja juga belum mampu, gimana rumah beneran. Iya ya, semoga nanti, tapi nggak tahu sih, gue yang penasaran adalah apakah ini 12% ini bakal selamanya atau mungkin nanti pemerintah bakal kayak bukan coba-coba sih, maksudnya kayak tes ombak nih. Buat anak kok. Iya itu. Jadi Aduh. maksudnya apakah pemerintah mau coba-coba atau Iya. kita sebagai masyarakat jadi kayak kena cobaan? Nah itu iya, kita sih masyarakat selalu kena cobaan ya. Cuma maksudnya adalah apa kalau misalnya nanti kondisi perekonomian masih melemah juga, apakah nanti udah deh balik lagi 11%. Kita itu 12% itu terbesar di Asia Tenggara loh. Singapura 9% doang. Iya. Kita sama 9% Filipina ya? sama, iya. Oh wow, jadi mungkin juga itu ada, ya sebetulnya memang tadi yang udah aku bilang juga bahwa ini adalah satu upaya pemerintah untuk Nambah kas negara. menambah kas negara, memperkuat APBN juga. Karena sebetulnya juga aku sempet kepo-kepo, katanya memang juga kita salah satu negara dengan penerimaan pajaknya tuh presentasinya tuh dikit gitu. Kayaknya gitu. belum taat pajak mungkin kali ya. Padahal kan orang bijak bayar pajak. Itu lihatnya di baliho kan. Iya. Bukan di Bali loh, baliho. Di jalan. Ya artinya kita baca itu kan di bawah pemerintah. Dan itu kita baca. gue taat bayar pajak, Za. Iya dong. Gue taat juga bayar pajak. Dan kan? sebenarnya ya pemerintah sebenarnya tidak smooth ya memindahkan itunya. Tapi sebenarnya ya pemerintah juga punya kewenangan untuk mengubah tarif PPN ini menjadi paling rendah 5% dan maksimal 15%. Tapi kalau 15% Wah, nangis sih gue. Nangis gue juga sih. 100 kan? ribu jadi 150 ribu. Enggak dong. Berapa sih 15% tuh? Oh enggak, 115.000. 115 ribu. Iya. Wah itu bukan nangis lagi sih. Sejuta jadi 1.150.000 gitu ya kan. Tapi kalaupun menjadi paling rendah 5% juga kayaknya gak Ya apa-apa nanti juga, inflasi ya, juga dong kalau gitu. ya gitu ya. Semoga Ya semoga kita naik gaji. Nah habis ini The Tickers juga ada berita dari Presiden Prabowo Subianto yang mau mengganti BBM fosil pakai nabati. Ada tepuk tangan. Tepuk tangannya kecil banget ya. Iya. Kayak suara rakyat yang dibungkam. Salah. Ini kan ada bunyinya. Ada. Tolong. Oh, jangan dipencet-pencet. Oh, sorry. Terkesetrum. Ya, oke. Gak bisa guys, oke guys. Bisa. Guys. Oke, jadi sebetulnya kita akan Saya lagi ngomong tadi, Presiden Prabowo ganti fosil. Oke, selanjutnya kita akan. ya maksudnya iya ini mau lanjut. Oh iya. Oke. Gak masih gak mau itu. Oke, gas. Kata Pak Prabowo, gas kita diganti dengan energi nabati. Nah itu jadi Presiden Prabowo Subianto punya rencana besar untuk. Jadi motor kamu majunya pakai kangkung. Asapnya hijau ya, bikin ngantuk lagi. Agak vegan ya. Nah, karena itu ada zat besinya tinggi. Berarti kalau Gak tahu karena nabati ya maksudnya kenapa nabati kangkung, Za? kan kalau hewani sapi, Ya, ayam, kangkung, telur. Iya itu bener sih. Ya karena Salah kangkung gua di hijau mana? kan. Makanya kita baca Kita dulu. nabati juga kan. Betul. Nah, ini kan juga kita nih tenaga singkong kan kita hari ini. Kita kalau isi ulang dia kangkung, dimulai satu ikat ya. Gitu. Sorry. Tidak demure. Tidak mindful, tidak cutesy. Ini satu ikat Mbak, makan sini apa bungkus gitu ya. Terus beres perjalanan jauh.
Sorry mas, masih ada di gigi dia. Gue susah tuh selamat dari kangkung atau bayam karena gue pakai behel kan. Oh Itu iya. wajib banget tuh. Kalah banget ngacanya. Too much information. Coba, makanya kita ceki-ceki dulu ya, pakai nabati itu apa. Ya, jadi Presiden Prabowo Subianto punya rencana besar untuk menata ulang kebijakan energi di Indonesia. Target besarnya, Prabowo ingin Indonesia bisa swasembada energi dengan menggunakan kekayaan alam energi bersih dan hijau. Di ajang Asia Pacific Economic Corporation (APEC) CEO Summit 2024 yang lalu, Prabowo menegaskan Indonesia akan menggenjot penggunaan energi hijau yang ramah lingkungan. Salah satunya adalah dengan mengganti bahan bakar fosil dengan energi terbarukan. Hal itu akan Kenapa ketawa sih? Orang lagi baca berita. Ya. Tuh, ini kita udah mau ke jawabannya loh. Apa itu energi nabati? Tuh, dikit lagi. Dikit lagi. Kan gue lagi baca. Dikit lagi. Anda dalam pengaruh obat-obatan ya? Enggak ada pengaruh micin. Aduh. Apa tuh? Hal itu. Prabowo menegaskan. Udah saja ketawa apa. Indonesia akan menggenjot penggunaan tadi udah ya. Enggak, gua lagi keren-keren baca dia. Wah, apa? Pak Presiden lagi lu ini. Aduh. Udah. Kita sampai setengah 6 begini aja ya. Jangan. Ini harus Salah ya. takutnya nanti detikers, udah keburu, Mak, nanti kita akan pakai tenaga kangkung. Udah. Karena sepotong kita nggak selesai Terus bacanya. potong itu spontan. Salah satunya adalah dengan berganti bahan bakar fosil dengan energi terbarukan. Hal itu Lanjutin, hal itu akan dipenuhi dengan bioenergi alias bahan bakar yang dibuat dari bahan-bahan nabati. Rencananya energi nabati yang mau digunakan mulai dari kelapa sawit, tebu, dan rumput laut. Meleset. Bukan kangkung ya. Jadi nanti di jalan bau nori nih. Iya lagi. Di jalan sambil bawa nasi panas. Enak juga nih. Sawit, tebu, dan rumput laut. Seru. Jadi Prabowo bilang Indonesia diberkati dengan sumber daya yang melimpah. Begitu juga wilayah tanah dan air yang signifikan. Dalam beberapa tahun ke depan, Prabowo menargetkan 100% penggunaan energi di Indonesia akan dipenuhi dengan energi baru dan terbarukan di dalam negeri. Begitu. Dan ex-menteri pertahanan itu percaya upaya menggebut bioenergi di Indonesia dapat menjadi peluang ekonomi besar di Indonesia. Menurutnya bisa menghemat devisa hingga membuat perekonomian berputar di dalam negeri. Bukan cuma bahan bakar, Prabowo memaparkan Indonesia juga punya sumber daya energi hijau untuk menggenjot elektrifikasi. Yes. Dua sumber energi yang bisa jadi tumpuan dan disebutkan Prabowo dalam pidatonya adalah potensi panas bumi dan juga tenaga surya nggak pakai tenggelam. Surya tenggelam. Gitu. Makanya air laut suka anget ya, karena suryanya tenggelam. Sorry. Berarti Ya, sama ya, kayak ini ya, kalau misalnya astronot mau ke matahari biar nggak panas perginya malam-malam. Iya juga ya. Iya kan, kan lagi dingin kalau malam. Iya. Jadi bintang-bintang tetap kelihatan, ya kan? Iya sih. Kan kalau malam. Ini mau kemana sih Za arahnya Za? Za udah jam 4 Detikers. Ini juga, Yes. kita hari ini nggak ada Mbak Sheryl ya dan Mbak Sandra di Investasiku. Tapi tidak apa-apa. We miss them so much, ya kan? I miss them so much. Oh iya, kebetulan Izo udah lama gak ketemu. Udah lama gak ketemu, udah hampir seminggu. Tapi tidak apa-apa ya, karena juga sekarang Kak Viv kan lagi mempelajari. Wow, gila, mengenai market review tuh udah paham banget. Melihat pergerakan, ya kan, IHSG dari tadi pagi. Yes. Digini-gini, naik, nggak ngaruh. Emang keong tuh. Maju-maju. Iya. Nah, jadi kita lihat aja sentimen apa aja yang terjadi di hari ini. Berikut videonya. Let's go. Sambil makan.
hore. Nggak cuma hore-hore, ini juga nggak hore-hore banget ya HSG hari ini ya Eza ya, karena memang lagi walaupun tadi di awal sempat hijau. Sampai bersih nih Eza Tikes ya. Sempat hijau itu di awal-awal banget tadi tuh di jam 9.19 itu juga cuman plus 0,03%. Kemudian turun drastis di jam 9.55 0,39%, terus stabil di merah. Panjang banget ini. Pokoknya sekarang itu ada di angka 7134,28 detikers atau minus 0,38%. Ada berapa jumlah transaksi hari ini? Orang-orang masih tetap Masih banyak berbelanja. Zah. Nanya jangan terlalu spesifik ya, karena saya juga baru mulai kan ngitungin juga. Maaf. Coba kita lihat ya, karena memang terakhir di weekend kemarin juga Merah dari minggu lalu tuh masih ya. merah. Karena juga nanti kan mau ada rapat Dewan Ya. rapat Dewan Gubernur BI RDG itu tanggal besok nih Selasa sama Rabu. Ya, Tapi ya, memang ya, jadi HSG ini diprediksi mendatar Aha. dan statusnya tuh ya kebanyakan wait and see begitu loh. Betul, karena memang juga banyak sebetulnya yang memberikan pengaruh ataupun sentimen juga terhadap Iya. penurunan ini juga ya. Jadi sebenarnya ya dari bursa saham global juga di penutupan akhir pekan lalu ya di hari Jumat, bursa saham global itu tampak kompak semuanya koreksi. Bahkan sebetulnya juga indeks S&P 500 dan juga Nasdaq mencatatkan koreksi harian terbesar dalam 2 pekan terakhir. Nah, jadi aksi jual ini juga terjadi lumayan banyak juga disebabkan oleh kekhawatiran pasar atas pemangkasan suku bunga The Fed yang melambat dan terpilihnya kabinet pemerintahan Trump. Karena kan kita juga tahu bahwa sebetulnya dengan terpilihnya Trump itu akan terjadi perang dagang yang bergejolak. Terutama juga di negara-negara besar juga seperti China dan akhirnya berpengaruh sama kita juga gitu. Jadi sebetulnya pasar lumayan pesimis akan pemangkasan suku bunga di bulan Desember mendatang, dan probabilitas pemangkasan suku bunga itu di 25 poin ya, turun ke level 42%. Dan hal itu juga didukung oleh rilis data penjualan retail US di Oktober yang kuat dan bahkan juga di atas perkiraan pasar. Gitu. Dan ISG hari ini detikers ini melemah aja didorong oleh sektor bahan baku, konsumen non primer dan juga energi. Investor asing mencatatkan aksi jual sebesar 283,68 miliar dengan 5 saham yang paling banyak dijual hari ini yaitu BBRI, Bumi, BMRI, Adro dan BBNI. Waduh, banyak big bangs ya. Iya big chip semua nih. Dan selain juga sentimen negatif dari bursa global, penurunan surplus neraca perdagangan ke level terendah ini juga terjadi sejak Juni 2024, turut menjadi sentimen negatif untuk pasar atau bursa saham Indonesia. Gitu. Ya, jadi apakah ini sebetulnya menjadi satu momentum untuk jajan karena lagi turun Bisa harga? jadi. Kita tunggu dulu ya, jajan. Kalau jajan kan nggak banyak. Kalau belanja atau borong kan banyak. Mumpung lagi murce-murce atau mungkin kita anggapnya sebagai potongan harga lah ya, gitu. Di mungkin saham-saham yang I can say potential lah gitu. Kalau big caps tuh kayaknya masih worth to try. Ya gak sih? Gitu. Kenapa? Kemute ya? Enggak, aku lagi nungguin aja. Iya, betul. Iya. Dan memang saham kan itu yang paling faktor menentukan tuh waktu. Era la fonte la dente, cappuccino numero 1 gitu. Enggak, jadi gitu ya orang cappuccino buatanmu. Jadi memang orang-orang mungkin gue juga salah satu yang lagi belajar saham gitu loh. Gue lagi belajar dan ya memang ya kalau misalnya punya uang dingin gitu ya coba aja dulu gitu. Itu dikulkasin dulu atau Enggak, itu direndam. direndam air es? Enggak, Es kebetulan. Enggak, air laut. Oh, air laut. Yes. Iya, asin dong. Enggak, di Palung Mariana. Oh wow, ya. Dalam Selain banget juga ya. dingin, dia juga gelap ya. Iya itu dia. Baiklah, Ini begitu. mau baca berita dulu ya, finance. Oh nggak usah, oke kalau gitu. Kita keep untuk nanti. Jadi detikers, habis ini kita juga masih punya keseruan lainnya. Kita habis ini mau apa? Editorial review. Pak Ya. kita mau Zumba, nggak jadi ya? Boleh. Aku suka sih semangat kamu. Iya, ya betul. kan? Kita editorial review ntar yang seru nih ngomongin soal Pilkada Jakarta. Iya. Terus juga ada anak abah dan juga ahokers yang memanaskan suhu politik Jakarta. Wah,
Betul, makin renyah nih ya pembahasan kita juga. Dan menurut aku sih, kita juga sebagai masyarakat Indonesia yang juga melek politik, Gue kenapa suaranya pelan-pelan sih? ya seksi. Enggak ya? Oke, ini kan kita break sejenak. Abis ini kita ngomongin soal nama Anies dan Ahok panaskan lagi suhu politik Jakarta. Betul. Tapi kita break paling enak memang sama Ku Suka, Aku suka. Kamu Suka. Yang mana adik sore, nggak cuma ore-ore, sembari makan Ku Suka. Suka, kamu suka, kita semua suka. Ku suka, aku suka, semua suka. Ku suka, ku suka. Krimping singkong aku suka, kita sama-sama suka. Oh, ku suka. Kita semua suka. Ku suka, aku suka, kamu suka.